Halo Sobat Safety, kembali lagi bersama saya, Mbak Safety. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bahaya apa saja yang dapat terjadi di pekerjaan traksi atau maintenance. Bahaya yang dapat terjadi pada pekerjaan ini antara lain bahaya alat berat, bahaya pengangkatan atau penarikan beban, jatuh dari ketinggian, tersengat listrik, dan ledakan. Mari kita lihat apa saja potensi penyebab bahaya tersebut dapat terjadi. Secara umum, bahaya-bahaya dalam pekerjaan dapat terjadi dikarenakan cara kerja atau pengoperasian yang tidak aman, seperti tidak sesuai prosedur dan standar K3, personel yang bertugas belum memiliki kompetensi atau lisensi pada bidang tersebut, dan perilaku pekerja yang tidak aman seperti penggunaan APD yang tidak sesuai standar. Bahaya alat berat dapat terjadi karena sarana yang digunakan tidak memenuhi syarat, program pemeriksaan harian belum konsisten dilakukan, perawatan alat yang tidak konsisten, dan tanah licin atau berlumpur. Bahaya pengangkatan atau penarikan beban dapat terjadi karena kondisi sling yang tidak aman, pemeriksaan dan pengujian alat yang tidak dilakukan, serta alat tidak memenuhi syarat keselamatan. Bahaya jatuh dari ketinggian dapat terjadi karena posisi petugas atau personel yang tidak aman, ketiadaan alat pengaman, safety sign yang tidak tersedia, lemahnya pengawasan oleh atasan, menggunakan alat yang tidak layak operasi, serta pemeriksaan alat dan lingkungan sebelum kerja tidak dilakukan. Bahaya tersengat listrik dapat disebabkan oleh personel yang tidak kompeten dan berlisensi karena tidak adanya pelatihan tentang K3 listrik, loto yang tidak memadai, pengawasan yang rendah terhadap aktivitas kerja, bekerja pada jaringan listrik berhantaran, alat uji yang tidak sesuai, pemeliharaan alat yang rendah, kondisi alat atau instalasi yang tidak aman, dan sambaran petir. Bahaya ledakan dapat disebabkan oleh personel tidak memahami mekanisme operasional alat, alat tidak memenuhi syarat keselamatan, pemeriksaan harian tidak dilakukan, pedoman pengoperasian alat tidak tersedia, cara penyimpanan tabung gas tidak aman, tabung gas untuk pengelasan tidak dilengkapi flashback arrestor, penggunaan alat bantu yang tidak aman, dan sistem pengaman tidak berfungsi. Setiap bahaya-bahaya tersebut dapat kita hindari. Maka dari itu, mari kita memahami setiap bahaya yang mungkin terjadi dengan mengetahui cara pencegahannya. Yuk kita simak cara pencegahannya. Secara umum, untuk dapat mengurangi risiko bahaya yang ada, kita dapat melakukan langkah berikut. Yang pertama, briefing cara kerja yang aman dan risiko bahayanya. Yang kedua, personel atau petugas harus mempunyai kompetensi atau lisensi yang dipersyaratkan. Yang ketiga, menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, benar, dan sesuai standar. Dan yang keempat, melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap alat ataupun mesin oleh PJK3 Riksa Uji. Untuk mengurangi bahaya alat berat, dapat dilakukan hal berikut. Operator wajib memiliki SIO terkait dengan alat berat. Operator memiliki simper, menggunakan celana dan baju lengan panjang, program preventive maintenance, dan melaksanakan program pemeriksaan harian. Untuk mengurangi risiko terjadinya bahaya pengangkatan atau penarikan beban, dapat dilakukan hal berikut. Wajib memiliki SIO pesawat angkat dan angkut, bekerja pada area yang telah ditetapkan, melakukan pemeriksaan sebelum dioperasikan, memasang tag memenuhi syarat K3, serta memberikan tanda pada kabel sling, melengkapi area kerja dengan alat pengaman bagi operator, dan memasang peringatan saat proses pengangkatan atau penarikan berlangsung. Untuk mengurangi risiko terjadinya bahaya jatuh dari ketinggian, dapat dilakukan hal berikut. Mendapatkan izin kerja aman dari atasan, HSE, dan manajer apabila melakukan pekerjaan di ketinggian. Sosialisasi bahaya bekerja di ketinggian dan pedoman bekerja di ketinggian.
menyediakan sarana bantu bekerja di ketinggian, misalnya alat pengait tali, karabiner, jaring pengaman, tali keselamatan atau tali baja, dan pipa pengait. Alat kerja, alat bantu, dan pengaman yang digunakan saat bekerja di ketinggian diperiksa sebelum digunakan dan secara berkala, lalu dipasang tagging memenuhi syarat K3. Material kecil dan peralatan yang akan diangkut ke atas harus disimpan menggunakan kotak, baik pengangkutan secara manual ataupun dengan alat angkat. Untuk mengurangi resiko terjadinya bahaya tersengat listrik, dapat dilakukan hal berikut. Tenaga kerja yang berinteraksi dengan pemasangan, perawatan, dan perbaikan instalasi listrik wajib memiliki lisensi sebagai teknisi K3 listrik. Saat Anda akan bekerja berkenaan dengan listrik, wajib memiliki izin kerja aman dari atasan, HSE staff, dan manajer, serta memasang loto pada sumber energi listrik. Melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi listrik dan genset sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Melengkapi peralatan dan atau instalasi listrik dengan grounding, memasang poster terkait K3 listrik, memberikan pengaman terhadap kabel yang melintang, dan jauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air. Untuk mengurangi resiko terjadinya bahaya ledakan, dapat dilakukan hal berikut. Briefing terkait bahaya ledakan dan dampaknya, memiliki lisensi sebagai operator boiler, memiliki lisensi sebagai operator K3 las, melakukan pemeriksaan berkala selama proses dan sebelum start, melengkapi tabung gas untuk las dengan flashback arrestor, dan memposisikan tabung gas pada posisi tegak dan tidak menggelindingkan saat pemindahan. Keselamatan dan kesehatan kerja sangat perlu diperhatikan. Maka dari itu, mari cegah bahaya yang mungkin terjadi dengan menerapkan cara bekerja yang benar dan aman. Agar tidak terluka ketika bekerja, pastikan kita selalu berhati-hati dan menerapkan K3 semaksimal mungkin. Ingat, keluarga kita menunggu di rumah. Mari pulang dengan selamat. Salam safety.